Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai antibodi monoklonal, babnya bioteknologi ya. Jadi antibodi monoklonal ini sekarang sedang dikembangkan untuk pengobatan COVID-19. Nah, kita ikuti bersama sebenarnya apa sih antibodi monoklonal? Nah, antibodi monoklonal adalah antibodi spesifik yang diperoleh dari teknik hibridoma ya adik-adik. Jadi nanti satu antigen dikenali oleh satu jenis antibodi. Nah, jadi dikatakan spesifik. Nah, bagaimana dengan teknologinya sendiri? Teknologi hibridoma ini sebenarnya merupakan fusi dua sel dari jaringan yang bisa sama, jaringannya berbeda, tapi organismenya bisa sama atau berbeda. Nanti dihasilkan sel tunggal, yaitu sel hibridoma. Nah, sel hibridoma ini punya sifat kedua sel yang tadi digabungkan. Di sini digunakan sel pembentuk antibodi, biasanya sel limfosit B atau T, dan sel tumor atau kanker. Nah, nanti hasilnya adalah sel hibridoma yang punya tadi sifat itu, menghasilkan antibodi dan dia cepat membelah karena berasal dari sel tumor, sel kanker. Nah, antibodi monoklonal juga dapat dikembangkan dari antibodi tikus transgenik adik-adik yang telah diimunisasi SARS-CoV-2. Nah, ini yang kemudian dikembangkan untuk COVID-19. Nah, kegunaan lain dari antibodi monoklonal ini adalah mendiagnosa dan membunuh sel kanker. Jadi hanya sel kanker yang akan dibunuh oleh antibodi monoklonal. Kemudian mendeteksi kandungan hormon HCG pada urin wanita hamil. Jadi bisa mendeteksi kehamilan ya. Nah, yang ketiga dapat mencegah penolakan jaringan terhadap sel hasil dari transplantasi jaringan. Nah, sedangkan prosedurnya pertama ada antigen tertentu yang disuntikan ke tikus ya, pada organ limpa tikus. Nanti kemudian dihasilkan sel limfosit B-nya dipisahkan dari limpa. Sel limfosit ini yang nanti menghasilkan antibodi adik-adik ya. Nah, setelah dipisahkan nanti tadi difusikan dengan sel kanker sehingga dihasilkan sel hibridoma. Kemudian dikulturkan, diperbanyak, dan nanti satu sel hibridoma akan diambil dan ditumbuhkan kembali sesuai dengan antibodi yang diinginkan tadi. Selanjutnya nanti dikulturkan, diinjeksikan ke tikus untuk diperbanyak, atau nanti dikulturkan dan dibekukan pada medium ya, yang selanjutnya nanti dimurnikan dan dipanen ceritanya menjadi antibodi monoklonal untuk kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan ya adik-adik. Jadi memang agak sedikit rumit, tapi sebenarnya sangat menguntungkan. Mengapa? Karena antibodi yang dihasilkan ini nanti dihasilkan dalam jumlah yang besar ya, jadi menghasilkan antibodi dalam jumlah besar. Namun memang seperti tadi bahwa prosesnya membutuhkan biaya yang mahal karena memang butuh teknologi yang canggih dan ditunjang dengan alat-alat yang modern. Nah, itu tadi materi kita mengenai teknologi hibridoma dan antibodi monoklonal, prosedurnya, manfaat, dan kegunaannya. Semoga kalian paham. Kalau kalian masih bingung, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Dan kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan salam.